Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Elia Septiwi Daningrum, Nurul Ainul Baroroh, Amar Mahfudho, dan Dwi Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis terhadap lingkungan menurut Islam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Puspitasari mengenai pengertian etika bisnis. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dwi Puspitasari, NIM 1910101126. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari etika bisnis itu sendiri. Oke, yang pertama etika. Nah, etika di sini itu dalam bahasa Latin atau yang dikenal sebagai ethos itu yang berarti kebiasaan. Kemudian persamaan katanya atau sinonimnya itu moral, atau dalam bahasa Latin itu dikenal sebagai mores, yang artinya juga kebiasaan pula. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa etika di sini itu artinya kebiasaan, atau dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan akhlak atau yang berarti budi pekerti. Kemudian itu bisnis itu sendiri yang berarti semua aktivitas yang dilakukan penyedia barang atau jasa yang nantinya itu diperlukan oleh orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian etika bisnis itu sendiri adalah semua aktivitas bisnis yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, agar semua kegiatan itu nantinya itu tidak menimbulkan suatu permasalahan atau perselisihan baik antar pihak maupun antar produsen dan konsumen ataupun sesama konsumen itu sendiri. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Elia Septiwi Daningrum. Selanjutnya adalah etika terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Manusia dan lingkungan itu mempunyai relasi yang kuat, mempunyai hubungan yang kuat, di mana Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, Allah menciptakan manusia dan lingkungan ini pun dalam keseimbangan, yaitu seimbang dan keserasian. Maka dari itu manusia juga ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah dalam dua tugas utama, yaitu yang pertama untuk mengelola alam untuk kesejahteraan manusia tersebut. Yang kedua adalah untuk melestarikan alam untuk kelangsungan hidup anak dan cucunya, agar anak dan cucunya juga bisa mendapatkan manfaat dari lingkungan tersebut. Nah, bagaimana manusia memanfaatkan mengelola alam itu bisa dengan contohnya, yaitu memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam, terus memanfaatkan hewan ternak untuk beternak, memanfaatkan lautan untuk mencari ikan, untuk membuat garam dan lain sebagainya, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Namun di samping itu juga manusia harus menjaga kelestarian alam agar sumber daya alam itu tidak habis dipakai saat itu juga, namun juga berguna untuk generasi-generasi selanjutnya. Allah juga memperingatkan manusia untuk tidak boros dan berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam dan lingkungan, karena Allah telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya dengan sebaik-baiknya, dan sudah sewajarnya jika kita mengelolanya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik tanpa membuat kerusakan di muka bumi ini. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Amar Mahfudho mengenai bisnis apa saja yang berwawasan lingkungan. Saya akan membahas tentang berbisnis dengan berwawasan lingkungan. Dengan melihat pangsa pasar yang tepat, berbisnis dengan berwawasan lingkungan bukanlah hal yang sulit untuk kita jalaninya, melainkan lebih mudah. Seperti contoh yang pertama, yaitu berbisnis dengan menjual kebun hias. Di sini bukan hanya pot yang kita jual, melainkan kita lebih mendesain pot tersebut
agar produk tersebut bisa muat di tempat yang sempit. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kalau di rusun atau di apartemen itu kan tempatnya sempit. Dan bagaimana sih kita mendesain produk tersebut agar muat? Yang terakhir yaitu bisnis konsultan green lifestyle. Maksud dari di sini yaitu konsultasi green lifestyle membuat para klien lebih tertarik atau lebih membuat mereka untuk ramah lingkungan, seperti halnya yaitu konsultasi tentang menghemat bahan bakar. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Aini Luluk Baroroh mengenai perkembangan bisnis, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Perkembangan bisnis yang semakin pesat diiringi dengan peningkatan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Saat bisnis berkembang pesat, tentu hal lainnya juga akan mengikuti. Salah satunya adalah peningkatan kerusakan lingkungan. Permasalahan lingkungan telah menjadi isu strategis yang perlu dikaji dan diselesaikan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkesinambungan dengan lingkungan. Aktivis bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Oleh sebab itu, relasi antara etika, bisnis, dan lingkungan hidup sangat berkaitan. Kerusakan lingkungan hidup tidak lain merupakan dampak langsung dari kejahatan lingkungan. Hal ini terjadi di mana-mana dan oleh siapa saja, terutama dilakukan oleh para pelaku usaha yang tidak memperdulikan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah. Akibatnya, kerusakan lingkungan ini terus berkembang hingga merusak lingkungan hidup di sekitarnya. Contoh kasus kerusakan lingkungan diantaranya adalah semburan lumpur panas PT Lapindo Beratas pada tahun 2006. Akibat semburan lumpur panas mengakibatkan rusaknya daerah aliran sungai Kali Beratas, rusaknya jalan tol, rusaknya lahan perkebunan, dan hilangnya pekerjaan, serta terhentinya aktivitas pabrik-pabrik. Kerusakan lingkungan oleh perusahaan tersebut sangatlah mencoreng etika dalam berbisnis. Hal itu adalah contoh etika yang buruk, yang tidaklah pantas dilakukan oleh siapapun. Prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta tentu memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 6. Jika ada pertanyaan dan tanggapan mengenai materi yang kelompok kami sampaikan, silakan untuk ditanyakan dan kita mulai berdiskusi di WA Group. Terima kasih.